Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Biar belajarnya tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa dapat mengetahui pengertian makhluk hidup dan jenis-jenisnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi contoh makhluk hidup. Yang kelima, siswa mampu mengetahui pengertian tumbuhan. Yang keenam, siswa mampu mengetahui ciri khusus tumbuhan terkait habitatnya. Yang ketujuh, siswa mampu mengetahui cara tumbuhan melindungi diri dari lingkungannya. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Tidak, Bu. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, ketiganya saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah manusia. Manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan. Begitupun juga dengan hewan memakan hewan lain dan tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan energi dari alam sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya sendiri untuk melakukan proses fotosintesis. Coba Anissa sebutkan contoh makhluk hidup. Manusia, Ya, gajah, apalagi? anggrek, badak, ikan, cicak, pohon rambutan, tanaman jahe, tikus, dan pohon jambu. Ya, bagus. Ada yang tahu apa ciri-ciri makhluk hidup?
bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga makan dan minum, yang keempat mengeluarkan zat sisa, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam tumbuh dan berkembang, yang ketujuh reproduksi, dan yang terakhir beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang kita masuk kepada hal apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang pertama, makanan. Makanan merupakan kebutuhan umum bagi makhluk hidup. Yang kedua, air. Air adalah sumber energi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Yang ketiga, udara. Udara juga dibutuhkan oleh makhluk hidup karena udara akan membantu sistem pernapasan pada manusia. Yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Cahaya matahari dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan dan juga digunakan untuk menghangatkan tubuh manusia dan memberikan penerangan. Yang kelima, tempat tinggal. Makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal, makhluk hidup akan merasakan tidak aman dan tidak nyaman. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, apakah kalian masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Sekarang kita masuk kepada tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan teks bunga teratai. Silakan kalian baca teksnya. Fadila, silakan dibaca. Baik, Bu. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung air. Daun teratai indah dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bernafas. Dah, Bu. Baik, terima kasih Fadila. Anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk Fadila. Ciri-ciri khusus tumbuhan terkait habitatnya. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut juga hidrofit. Tumbuhan yang hidup di air adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar, batang yang berongga, akar yang dimiliki berfungsi untuk mengokohkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Tumbuhan yang hidup di tempat kering disebut dengan xerofit. Tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti di daerah gurun pasir adalah kaktus. Diperlukan untuk mencari air di permukaan tanah. Yang ketiga, tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat memiliki ciri khusus di mana sebagian besar akar, batang, daun berada di darat. Contoh tumbuhan hidup di darat seperti daun talas dan tumbuhan paku. Yang keempat, tumbuhan yang hidup di tempat asin. Tumbuhan yang hidup di tempat asin disebut juga dengan hidrofit. Tumbuhan yang hidup di tempat asin seperti pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Ciri tumbuhan hidup di tempat asin seperti
memiliki akar yang sangat kuat. Yang kelima, tumbuhan hidup di tempat tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan yang hidup di tempat tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering disebut juga dengan mesofit. Mesofit merupakan tumbuhan dalam golongan tumbuhan berkayu dan juga rerumputan. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat kita temukan di sekitar kita seperti bambu, pisang, atau rerumputan. Ciri tumbuhan mesofit seperti daunnya tipis dan lemah, akarnya mampu tumbuh pesat dan bercabang. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya. Ada yang tahu cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya? Tidak, Bu. Yang pertama, duri. Duri adalah bagian batang yang ujungnya runcing yang bisa melukai manusia atau hewan yang memegangnya. Contohnya kaktus, bunga mawar, dan buah durian. Yang kedua, bulu halus. Bulu halus akan menimbulkan rasa gatal pada hewan atau manusia yang memegang. Contohnya ada bambu dan juga rambutan. Yang ketiga, menguncupkan daun. Menguncupkan daun adalah tipe pertahanan diri tumbuhan yang baru muncul ketika ada rangsang. Contohnya tumbuhan putri malu. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap, Mbak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.